Ayat pertama adalah artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Tahu? Tahu? Tahu dari mana? Dari surat Al-Ma'un. Kita lihat ayat yang kedua. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim, sini, ini, ke depan kayak tadi. Oh, deh, Pak. Ayo ke depan aja dulu. Ya, ke depan. Ini misalnya ada dua orang. Contohnya, ini sebelah sini. Ini ada anak yatim dengan gayanya yang agak merungkut. Ini Om Galak nih, Om Galak. Sambil muter-muter kumis. Bilang ke anak yatimnya, yatim lu. Yatim lu. Kagak ada sopan santunnya lu sama gua. Nah, ini adalah contoh menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya sudah meninggal dunia, disebut anak yatim. Anak yatim itu harus disayangi. Lalu dikasih, udah jajan belum? Ini jual nih motor buat jajan. Nah, jadi anak yatim itu harus disayang-sayangi, bahkan diberi bantuan. Bukan dihardik, kamu menghardik anak yatim. No, tidak boleh ya, tidak boleh menghardik anak yatim. Termasuk kalian juga sama teman. Misalnya ke teman yang anak yatim, manggilnya dengan membentak, itu tidak boleh. Duduk, silakan, selesai. Kemudian berikutnya adalah ayat ketiga, artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayo maju. Jangan lupa ini makanannya dibawa. Ini si orang kaya duduk. Ini cimol, ini tusukan cimol. Orang kaya lagi makan. Orang miskin sedang ngeliatin aja. Colok. Nengok si orang miskin. Mau? Beli sana. Punya duit enggak? Miskin lu. Ini tidak menyarankan memberi makan orang miskin. Harusnya ketika ada orang miskin, ketika sedang makan, mau? Yuk. Diambil aja semua. Orang kaya jangankan makanan seplastik, sama gerobaknya juga dibeli. Masa ngasih satu aja pelit? Yang namanya orang miskin itu mau ngasih aja nggak ada. Tapi orang kaya mah sini kumpul. Udah pada makan belum? Belum? Mang sini mang. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aku yang bayar. Itu orang kaya membantu teman-temannya. Aku mau dong ditraktir. Boleh, tapi syaratnya harus miskin ya. Enggak dong, aku mau punya duit sendiri. Kalau misalnya ada orang miskin, kita tidak bisa bantu, apalagi tetangga kita kan, kasihan banget. Tetangga kita belum makan, kita kasih makanannya. Saya punya ini nih, punya makanan, cobain deh. Oh iya makasih. Itu kita termasuk membantu tetangga kita atau teman kita. Nanti ketika istirahat, kita makan. Kita makan enak, nasi goreng sama fried chicken. Sedangkan ada salah satu dari antara kita yang liatin aja. Kenapa? Nggak bawa apa-apa, nggak makan, nggak dikasih bekal, nggak jajan, nggak punya duit. Kesian banget aku. Nah, kalau misalnya kita mampu, udah duduk. Kita bantu, hati-hati kabelnya.
kita bantu teman-teman kita berbagi. Berikutnya adalah maka celakalah bagi orang yang sholat. Kalau nggak sholat celaka. Ini udah sholat celaka. Tadi sholat subuh, maka celakalah bagi orang sholat. Emang ketika lagi sholat Allahu Akbar tiba-tiba musolanya gugup gitu? Bukan itu. Apakah ketika kita sholat duhur, Allahu Akbar tiba-tiba ada angin puting beliung, gitu terbang? Enggak. Bukan yang itulah. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Tapi yang sholatnya kayak gimana? Ayat berikutnya adalah yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Oke, kita saksikan scan 3. Maju. Seperti apa sih orang yang lalai dalam sholatnya? Pada adegan ini ada seorang gamer sedang fokus bermain game. Kita lihat gamenya Toka Boka. Lalu ada seorang sahabatnya yang mengingatkan supaya sholat. Di masjid sudah bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingatkan. Ayo ajak lagi. Terus dia masih fokus terus. Ajannya udah sampai selesai, diajak-ajak terus, akhirnya dianya nggak mau sholat juga. Ya udah sholat berangkat sholat. Ini tetap fokus main game, fokus matanya main game terus. Tadi udah ajan, 2 jam kemudian ajan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti sholat yang tadi udah kelewat. Dia masih main game terus. Sampai tidak terasa, duhur kelewat, asar terlewat, maghrib, isya. Sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ajan subuh ya? Belum berhenti juga. Kenapa? Baterainya belum habis. Nah, ini adalah yang lalai dalam sholatnya. Jadi yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian yang berbuat riya, sholatnya karena ingin dipuji. Kalau misalnya sholatnya di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat banget. Tapi ketika di masjid, Allahu Akbar, lama banget. 1 jam kemudian, Allahu Akbar. Jadi ketika sholat widih, sholatnya mantap. Gue gitu loh. Karena sholatnya ingin dipuji. Ingin dibilang, aku sholatnya rajin, bacaannya lama. Teman-teman mah sholatnya cepet-cepet banget kayak kereta api. Aku dong sholatnya santai. Allahu Akbar. Itu contoh orang yang riya ketika ibadahnya ingin dipuji. Dan terakhir, enggan memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Itu isi dari kandungan surat Al-Ma'un. Yang artinya adalah Al-Ma'un artinya barang yang berguna.